Nah, di jurnal itu saya diminta untuk ngelola. Pada waktu itu akreditasinya masih A dan B. 2016 ada pengajuan akreditasi, saya coba untuk mengajukan. Pada waktu itu bukti reviewnya itu masih masih di print oleh reviewer yang ada di UGM ya. Terus saya bantu scan, saya uploadkan ke OJS. Alhamdulillah pada waktu itu dapat peringkat 2 ya, peringkat 2. Nah, sampai dengan saat ini eh, perkembangan jurnal ini sangat dinamis sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Apa namanya sampai dengan apa namanya peraturan terkait dengan akreditasi itu perkembangannya luar biasa dan saya mengalami em, pedoman akreditasi perubahannya itu 3 kali ya. Kalau misalnya 2026 ini ada perubahan, maka di 2026 ini perubahan yang keempat. Nah, tapi dari pola 2014, 18, 2021 ya, terutama di 2 tahun terakhir ya, 2022 perubahan terakhir, 2018 dan 2021 itu kelihatan polanya gitu. Nah, nah polanya ini itu eh, terkonfirmasi nanti ya di apa namanya di peraturan yang terbaru ya Permen 9 2026. Nah, di mana akreditasi ini masih menitikkan pada bagian substansi, gitu. Nah, substansi jurnal Bapak Ibu inilah nanti yang akan dominan dinilai. Nah, sebenarnya eh, apa namanya kunci jawaban untuk borang akreditasi itu sudah dituliskan dalam pedoman akreditasi gitu. Nah, tinggal kita apa namanya mendalami kira-kira di bagian mana yang perlu kita optimalkan ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengelola jurnal, terus nanti jurnalnya itu pengen naik peringkat, nah itu banyak banget yang tanya, bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya mau naik peringkat, ya caranya apa namanya eh, mengoptimalkan di bagian yang substansi seperti itu. Ini sebentar. Nah, di bagian substansi apa saja nanti kita sama-sama bedah ya. Jadi kalau misalnya kita buka di pedoman yang 2021, nah itu yang bagian substansi itu apa namanya ada dua ya. Jadi yang pertama substansi yaitu aspirasi wawasan. Jadi aspirasi wawasan ini Bapak Ibu itu di pedoman 2021. Nah, dapat poin 8 ya. Kalau ya rata per tahun ya, rata per tahun itu jumlah penulis dari luar negerinya itu 5 orang. Rata-rata per tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun itu ada 10 artikel misalnya, maka rata-rata ini eh, 5 negara ya bukan orang, 5 negara. Kalau pengen dapat poin 8. Nah ini yang paling besar poin yang ada di akreditasi. Nah, untuk poin-poin yang lain ya, poin-poin yang lain itu apa yang bisa dioptimalkan ya. Kalau lihat di pedoman 2021 ya, itu ada 3 ya. Jadi yang pertama editor, yang kedua reviewer ya. Nah, yang ketiga itu author. Nah, author ini kan tadi kalau kita misalnya bisa cari em, penulis dari beberapa negara, itu kan poinnya 8.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau reakreditasi, maka di bagian inilah yang bisa dioptimalkan. Tapi effortnya luar biasa itu. Bahkan di jurnal-jurnal lain itu sampai kontak-kontak orang yang ada di luar negeri mau nggak jadi penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Padahal yang seperti itu kan apa namanya, kalau menurut sebagian besar orang itu melanggar. Kecuali ada kontribusi terhadap karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal itu. Nah, bagaimana dengan reviewer? Reviewer juga sama, rata-rata itu bukan rata-rata, lebih dari atau sama dengan 50% itu dari 4 negara. Nah, ini disclaimer ya, ini apa namanya, peraturan 2021 ya. Peraturan 2022, 26, nanti kita sama-sama bedah. Yang editor juga sama, editor itu eh, apa namanya, lebih dari 50 dari 4 negara yang berbeda. Itu kalau misalnya poin kita ingin maksimal. Nah, terus bagaimana strategi kita? eh Ya call for editor, call for reviewer, tapi bahasanya tidak tidak call for seperti itu. Bisa diubah dengan bahasa kolaborasi kayak atau bahasa-bahasa yang em, menarik minat mereka. Ini pengalaman saya untuk di salah satu jurnal di UGM itu. Nah, kita berkirim email ya ke kolega-kolega yang sudah kerjasama dengan kampus ya. Ini kalau misalnya kampus ya. Nah, jadi misalnya bagian kerjasama sudah kerjasama dengan kampus mana yang ada di luar negeri. Nah, itu kita bisa follow up gimana kalau dosen-dosen di sana itu bisa menjadi salah satu editor di jurnal kita. Nah, terus bagaimana dengan kalau misalnya bukan kampus gitu? Ya, maka kita perlu mencari satu-satu ya. Misalnya bidang matematika, cari di jurnal matematika yang ada di Scopus, terus kita kirim email, kita ajak gitu. Nah, tapi tidak semudah membalikan tangan ya. Itu memang benar-benar butuh effort yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya jurnal kita itu belum eh, dikenal banyak orang. Maka memang jurnal-jurnal baru itu butuh apa ya? Butuh sentuhan yang lebih banyak oleh tim editornya. Nah, ini yang apa namanya? Yang nanti bisa dioptimalkan di pedoman 2021. Nah, kalau lihat yang di sini ya, itu akan berbeda ya. Sepertinya di bagian unsur penilaian akan berbeda dengan yang ada di pedoman di Permen ya, Permen 9 2026. Ya, untuk yang manajemen itu penamaannya berbeda ya, dengan yang substansi juga berbeda penamaannya. Dan apa namanya, kalau melihat jurnal yang ada di Sinta ya, nah itu kan sekarang sudah 15.000 lebih gitu. Jadi sekarang itu trennya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ke fokus pada substansi ya, fokus pada kualitas gitu. Kuantitasnya sudah terpenuhi 15.000, maka kualitasnya ini yang nanti bisa eh, apa namanya, dioptimalkan ya. Jadi kalau saya lihat seperti itu, maka kemungkinan besar di bagian substansi ya, di bagian mutu jurnal itu poinnya akan lebih besar dibanding yang peraturan pedoman 2021. Nah, tapi tidak jauh-jauh. Jadi kondisi jurnal yang saat ini Bapak Ibu miliki itu sebenarnya sudah punya modal setidaknya 30 sampai 40 poin ya. Nah, itu dari mana? Dari tampilan yang ada di website ya, jurnal Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini contoh jurnal Jurisdise ya. Di sini ada nggak pengelolanya? Nah, ada pengelolanya nggak? Nggak ada Nggih, ya. siapa? Ada ya Pak ya. Nggih, Ya, nggih. ini jurnal yang tadi chat di grup yang pertama ya, paling atas. Nah, ini diterbitkan langsung oleh PT Satya Pertama Nusantara. Nah, em, PT ini apakah boleh menerbitkan jurnal? Boleh. PT ini kan badan hukum ya, badan usaha itu boleh.
di pedoman akreditasi yang bukan pedoman ya, di Permen 9 2026 itu yang menerbitkan jurnal adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian, kementerian atau lembaga dan badan usaha. Nah, badan usaha, badan hukum lainnya dan badan usaha. Maka PT, perorangan maupun PT yang notaris, CV, yayasan, perkumpulan itu merupakan badan hukum ya, eh, jenis badan hukum yang bisa mengajukan untuk buat jurnal. Maka tidak seyogyanya tidak ada perbedaan perlakuan ya ketika menilai eh, jurnal ini untuk maju akreditasi. Jadi sebelumnya sempat ada terdengar bahwa yang akan diprioritaskan adalah jurnal-jurnal dari perguruan tinggi karena misalnya terjamin tidak apa namanya tidak melanggar integritas seperti itu. Tapi bagaimana dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit independen yang benar-benar menjaga integritas, apakah disamaratakan atau tidak, atau seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Jadi em, penamaan jurnal ya, penamaan jurnal itu kan sudah terjadi ya. Dengan seperti ini kita bisa langsung dapat poin gitu, mau poin 3 atau mau poin 2 gitu. Artinya kita tidak ada effort apapun ya dalam tanda petik ya. Ketika jurnal kita sudah terbit, kita sudah dapat poin ini. Jurnal diterbitkan oleh selain perguruan tinggi, kita juga sudah dapat poin. Nah, terus apa lagi? Misalnya di sini jurnalnya ada nama-nama policy-policy-nya sudah lengkap, misalnya ada etika publikasi, ada pedoman penulisan. Ini juga kan masuk dalam salah satu penilaian akreditasi jurnalnya. Kalau di peraturan 2021, jurnalnya ini ada pedoman penulisan, ya, secara lengkap, rinci, sistematis ya, rinci, sistematis dan memiliki template ya kalau di pedoman 2021. Maka dengan kita menampilkan seperti ini itu sudah dapat poin. Nah, apalagi publication etik itu juga menjadi syarat pengajuan itu juga sudah apa namanya sudah bisa untuk maju akreditasi itu. Dan policy-policy yang lain gitu. Nah, berikutnya em, ada editorial board ya, ada reviewer. Ini juga nanti akan dinilai gitu. Nah, jadi yang berkaitan dengan orang ya, baik itu penulis, editor maupun reviewer, itu semuanya akan dinilai. Nah, jadi kalau misalnya di reviewernya Ibu atau Bapak Aryesta ini menjadi reviewer. Beliau pernah ditugaskan nggak atau pernah mereview nggak di OJS kita? Nah, ini nanti yang akan dicek oleh asesor gitu. Nah, maka persiapan yang sekarang Bapak Ibu lakukan ya sebelum apa namanya nanti untuk maju akreditasi di bagian yang seperti itu perlu dioptimalkan. Jadi em, ya dalam 1 bulan ini Bapak Ibu masih punya waktu untuk em, membuat apa ya melibatkan beliau-beliau ini agar terlibat dalam proses review yang ada di OJS gitu. Nah, terus apalagi yang editor juga sama. Editor itu kan sebenarnya sebagai bridge ya, apa jembatan ya, eh, komunikasi ya, jembatan korespondensi antara author dan reviewer. Maka perlu ada perugasan gitu. Nah, saya selalu menyampaikan ya kepada eh, pengelola jurnal sering ya. Nah, kalau misalnya apa namanya editor ya, ini Bapak Ibu yang pakai OJS 3 ya. Nah, role-nya itu editor. Nah, terus apalagi misalnya di jurnal Bapak ini apa associate editor ya. Oke, namanya lazimnya apa saja saya kira nggak ada masalah. Mau associate, mau anggota dewan editor, mau apa yang jelas em, nanti difungsikan sebagai yang membantu editor gitu. Role di OJS-nya apa? Section ya. Nah, role-nya section. Role di OJS ya.
Kalau yang editor, role di OJS-nya itu editor. Jadi ketika ada author ya, ya, author kirim naskah ya ke jurnal kita misalnya. Nah, author ini nanti naskahnya di review tuh, dicek, di screening awal oleh editor. Biasanya editor ini editor in chief ya, editor in chief. Nah, jadi semua artikel yang masuk akan dilihat semua oleh editor in chief. Nah, role yang associate editor hanya nanti melihat artikel yang ditugaskan kepada beliau. Nah, kenapa ini saya selalu sampaikan? Karena berkali-kali ya jurnal yang eh, kami kelola itu, ya, jurnal yang kami kelola itu kan ada banyak banget ya, dan ada eh, bermacam-macam apa namanya editor dan editor in chief-nya seperti itu. Nah, kita selalu kecolongan ya, sehingga itu yang menjadikan jurnal kita itu eh, kena bobol lagi gitu, kena bobol terus gitu. Karena apa? Karena role OJS sebagai editor itu bisa berfungsi sebagai jurnal manager juga gitu. Bisa mengubah, bisa menambahkan apapun tulisan yang ada di footer, yang ada di apa namanya eh, information ini itu bisa ditambahkan oleh editor. Nah, kebanyakan editor jurnal kita itu kan passwordnya gampang tuh. Misalnya editor 1 2 3 4 5 6, gampang banget seperti itu. Nah, ini yang apa namanya yang perlu saya tegaskan. Nah, kembali ke eh, akreditasi ini ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu yang berkaitan dengan orang nanti bisa dioptimalkan ya yang ini. Nah, ini kan nanti akan ada perubahan nih. Nggak tahu deh apakah nanti 5 negara, 4 negara atau siapa berapa negara itu. Nah, terus yang perlu dioptimalkan lagi apa di bagian substansi. Misalnya ya, mohon izin ya Pak ya, ini saya jadikan percontohan gitu. Nah, tapi ini tidak mutlak, Oke, em, silakan. iya, tidak mutlak sebagai salah satu indikator penilaian, tapi eh, apa namanya biasanya itu kan berarti dari pola ya. Karena eh, saya pernah menjadi asesor 2017 sampai 2020. Selanjutnya karena terlalu ini ya ingin fokus menyelesaikan kuliah, maka saya tidak lanjutkan untuk menjadi asesor lagi gitu. Nah, jadi pola-pola yang di apa namanya yang dinilai ya di dalam pedoman akreditasi 2021, dan ini nanti bisa Bapak Ibu apa namanya implementasikan, karena saya kira tidak jauh ya apa namanya poin penilaiannya itu masih pada ranah substansi ya. Dan Bapak Ibu saya kira kalau semuanya sekarang profesinya sebagai dosen itu sangat memahami sekali bahwa setiap artikel yang terbit ya itu em, apa namanya pasti akan Bapak Ibu cek di bagian state of the art-nya, bagian riset gap-nya gitu. Nah, itu yang apa namanya yang nanti Bapak Ibu implementasikan di artikel di jurnal Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau misalnya kita minta mahasiswa, ini skripsimu apa namanya penelitiannya seperti apa gitu. Terus penelitian sebelumnya seperti apa? Ya sama halnya ketika Bapak Ibu nanti mereview artikel yang ada di jurnal kita gitu. Nah, terus cara yang paling simpel sebenarnya kita cari benchmarknya. Jadi kalau misalnya jurnal hukum di Indonesia, kalau misalnya mau mengacu pada jurnal hukum yang ada di Indonesia ya, itu mana yang sudah Sinta 2 atau mana yang sudah Sinta 1, kita bisa mengikuti polanya gitu. Nah, di sana ada menuliskan apa, terus tata cara untuk templatingnya seperti apa, itu kita bisa mengikuti pola seperti itu. Kan ada istilah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasinya itu jadi pembeda jurnalnya Bapak Ibu sekalian.
Nah, misalnya seperti ini, kita akan kesulitan ya melihat bahwa siapa korespondensinya. Tidak ada tanda apapun ya. Terus emailnya itu pakai email siapa dan kemana kan nggak ada ini ya. Terus apa fungsi angka satu dan angka dua? Ini kan kita juga nggak tahu nih fungsi angka satu. Oh ini penulis pertama, angka dua. Oh ini penulis kedua. Nggak seperti itu. Bisa jadi angka satu ini afiliasinya A, angka dua afiliasinya B atau yang lain. Nah, ini perlu ada apa namanya? Perlu ada eh, panduan ya dalam pedoman penulisan yang ada di sini itu. Misalnya penulis wajib menuliskan afiliasinya. Misalnya kalau dua afiliasi, afiliasi yang pertama ditandai dengan satu, afiliasi yang kedua jika tidak sama dengan bernama maka ditandai dengan angka dua seperti itu. Nah, ini kan perlu ada penjelasannya gitu. Nah, sama halnya dengan korespondensi. Ini nanti korespondensi ini yang ACI atau yang anak ZIM. Nah, ini juga perlu ada penjelasan. Nah, hal-hal yang sekecil ini itu biasanya ya asesor langsung langsung apa namanya langsung tahu nih. Oh ini jurnalnya kok eh, tidak lazim ya seperti itu. Yang lazimnya itu yang gini-gini-gini seperti itu. Nah, yang gini-gini-gini itu ya beberapa jurnal memang beda-beda ya setiap masing-masing jurnal di antara kita yang nulis ini, yang punya jurnal ini. Itu beda banget ya apa namanya dalam penulisan ini. Cuman em, apa namanya eh, mereka menyajikannya itu punya ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, ini contoh saja. Nah, di bagian substansi yang biasa dicek itu di bagian apa saja? Ya di bagian sub-subnya ini gitu. Jadi kayak misalnya em, judul ya, judulnya seperti apa, nanti isinya abstrak, pendahuluan ya. Nah, pendahuluan mana pendahuluan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi metode ya. Nah, metode pembahasan, pembahasan ini ada hasilnya enggak? Atau misalnya ada hasil dan pembahasan kan gitu. Jadi kalau di pedoman yang lama yang 2021, nah itu menuliskan eh, apakah apakah penyajian artikelnya ini itu sesuai dengan standar atau punya standar sendiri seperti itu. Kalau sesuai dengan standar, salah satunya IMRAT itu ya, introduction, method, ya, result and discussion. Nah, atau misalnya kita punya apa namanya, punya eh, gaya selingkung sendiri, yaitu boleh itu. Tapi lagi-lagi ya, ketika gaya selingkung itu terlihat apa namanya kayak agak em, tidak lazim, itu kelihatan sekali oleh asesor. Nanti yang menilai substansi itu asesor bidang hukum, kalau jurnalnya hukum. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi sampai ke pembahasan tadi sudah ya. Nanti setelah pembahasan ada penutup atau kesimpulan ya. Kita lihat penutup ya. Nah, di jurnal ini itu per masing-masing sub itu ditambahkan bullet and numbering ya. Nah, itu apakah lazim atau tidak? Nah, itu juga perlu digali lebih jauh lagi gitu. Apa namanya? Cara untuk em, merapikan ya apa namanya jurnal yang sudah kita tulis seperti itu. Nah, ini bibliografi atau referensi kan seperti itu. Nah, ini nanti Bapak juga bisa membandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah eh, Sinta atau yang sudah eh, apa namanya terindeks di indeksasi bereputasi internasional seperti itu. Nah, kalau saya menyarankan ya itu yang tadi yang pertama em, kita perlu benchmark ya. Kita perlu eh ya tidak pakai kacamata kuda, tapi kacamatanya kita lepas gitu. Artinya apa? Artinya kita coba cari wawasan ke jurnal yang lain, mereka seperti apa penyajiannya gitu. Kalau misalnya mereka menyajikan seperti ini, maka Bapak bisa apa namanya bisa mengikuti seperti itu ya. Nah, ini cara cara mudahnya itu.
dibanding misalnya kita membuat gaya selingkuh sendiri yang nanti di apa namanya di kalangan asesor ini terlihat tidak lazim gitu. Nah, karena apa? Karena em, para asesor jurnal itu mereka punya guideline ya, punya panduan. Oh, ketika penyajian artikel itu di bagian ini harus dituliskan seperti ini gitu. Bagian ini harus dituliskan seperti ini. Kalau misalnya ada perbedaan, maka nanti ada poin yang bisa mengurangi ini gitu. Nah, kalau misalnya ya ini sudah terlanjur seperti ini itu, dan kita masih belum puas deh dengan apa namanya dengan gaya selingkuh kita di jurnal ini, maka Bapak silahkan mengajukan, bukan mengajukan ya, tapi mulai melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Nah, di mana setelah volume selesai ya, ini volume berapa? Misalnya volume 3 nomor 3 selesai, maka di volume 4 nomor 1 Bapak sudah bisa melakukan perubahan gitu. Nah, saya lihat jurnal-jurnal yang sudah mulai meningkatkan kualitas penyajian artikelnya, mereka juga menyajikan artikel ada citasi yang ketika diklik dia mengarah ke referensi paling bawah itu ada gitu. Nah, ini yang apa namanya yang em, bisa Bapak Ibu juga ikuti ya polanya. Nah, saya juga lihat walaupun misalnya apa namanya jurnal MDPI ya, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Jurnal MDPI itu dihindari oleh salah satu ini ya, ada salah satu policy itu tolong hindari jurnal MDPI seperti itu. Di jurnal-jurnal yang saya kelola itu bahkan template-nya mengikuti template yang MDPI. Ya, karena apa? Karena simple ya. Dia satu kolom ya, sama seperti jurnal ini ya. Satu kolom, tidak dua kolom, terus informasi yang paling atas sendiri itu informasinya sangat mudah di apa namanya diikuti. Ada judul sirahan ya namanya. Judul sirahan itu apa namanya informasi nama jurnal, link jurnal, ISSN. Nah, ini namanya judul sirahan itu. Nah, itu sangat simpel sekali. Ini perlu ada karena ketika nanti ini mau disitasi sama orang akan kelihatan nama jurnalnya eh, apa seperti itu. Nah, citasinya itu di bookmark. Nah, misalnya apa namanya di mana? Jadi ini satu paragraf nggak ada citasi ya. Ini paragraf dua juga nggak ada citasi. Nanti ke depannya Bapak bisa menambahkan citasinya Pak. Gitu, ya, bisa menambahkan citasi di masing-masing paragraf gitu. Karena dalam penyajian artikel dalam satu paragraf itu kan bisa biasanya itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas gitu. Nah, silakan citasi itu mau menjelaskan ide kita atau ide kita mau diperkuat oleh citasi itu. Nah, itu silakan. Kalau misalnya ada author yang apa adanya nulis artikel seperti ini, maka Bapak sebagai editor ya atau kita ya sebagai editor itu perlu ada sentuhan di situ gitu. Nah, sampaikan ke penulis, dear author, ini kok tidak ada citasinya ya, atau citasinya tolong diusahakan atau diupayakan di bagian bagian setiap paragraf itu minimal ada citasinya seperti itu. Nah, ini contoh aja gitu. Terus authornya bilang, oh iya, tapi nggak diubah-ubah. Udah si editor atau anggota dewan editor menawarkan dia untuk apa namanya membantu misalnya mau konsultasi kayak atau apa lewat Zoom diminta untuk melengkapi ini ya. Nah, ini contoh saja. Nah, intinya per masing-masing paragraf itu kita upayakan ada citasinya seperti itu. Nah, kecuali misalnya di bagian eh, metode ya, di bagian metode itu kan kita tidak tidak terlalu banyak menampilkan citasi di sana. Kayak misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
kan tidak kita juga tidak serta-merta menambahkan dalam kurung Sugiono 2024 misalnya. Sugiono kan sering dipakai ya. Nah, eh, itu itu yang menurut saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang bisa saya optimalkan untuk agar misalnya jurnal saya itu bisa naik kelas misalnya atau bisa dapat poin yang lebih tinggi. Apalagi misalnya sekarang ya di pedoman akreditasi itu di permen yang akreditasi itu apa namanya? Bentar, di permen akreditasi nomor nomor ya 9 2000 ya oke. Nah, itu kan yang paling besar adalah em, sintanya, sintanya itu sinta 1234 ya. Permen 9 2026. Mana ini permen? Bentar, permen 9 2026. Oke. Nah, Sinta 5 Sinta 6 sudah tidak ada lagi. Nah, ini kan bagi kita ini ya, apa namanya? eh di sisi lain ya apa ya, kita bersyukur cuma 4 misalnya. Sementara di sisi lain untuk mencapai ke Sinta 4 itu juga eh, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat paling minim Sinta 4 ya, nah atau peringkat 4, maka setidaknya itu kita butuh 60 ya, 60 ya 60 poin gitu. Maka Bapak Ibu nanti bisa cek 60 poin itu di bagian mana yang bisa dioptimalkan gitu. Eh, Kalau saya hitung ya itu misalnya dari nama dari penerbit ya. Terus apalagi nama penerbit, em, kita menggunakan Mendeley atau tidak, terus citasi ya. Citasi itu kan em, penilai akreditasi itu masih menggunakan dimension ya. Walaupun misalnya dimension itu kita juga tidak real ya. Maksudnya tidak real time, tidak up to date ya. Nah, yang paling up to date itu sebenarnya Google Scholar. Ketika yang mensitasi itu online, maka langsung bisa kelihatan jumlah citasi kita itu. Tapi lagi-lagi Google Scholar sudah tidak dipakai lagi untuk jurnal ya. Masih dipakai untuk individu dan orang. Nah, terus apalagi kalau lihat di sini ya kita kita apa ya kita intip ya di bagian apa namanya mutu jurnal. Selain tadi ya di awal disebutkan tata kelola jurnal, maka ada mutu jurnal. Ini ya. Terus yang kita lihat di bagian tata kelola ini. Jadi identitas jurnal ini ya, dugaan saya itu nama jurnal sama penerbit, pelibatan Dewan Penyunting dan Mitra Bestari kan reviewer ya. Ini kita belum tahu nih apakah menuntut harus dari beberapa negara atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya menuntut dari beberapa negara ya perlu effort yang lebih tinggi gitu. Karena ketika logikanya gini, ketika kita mencari editor dan reviewer dari luar negeri, sementara artikel kita itu masih Indonesia itu kan nggak logis ya. Maka eh, artikel yang terbit di jurnal kita mau tidak mau ya, mau tidak mau harus berbahasa Inggris itu. Nah, nah bagaimana dengan misalnya ya ini jurnal yang tadi Bapak kelola misalnya ini ISS-nya berapa? 30, 30, 95, 06 misalnya. Ya. Itu akan dicek ya. 30, 30, 9, 95, 06. 95, 06. Nah, ini nanti akan dicek oleh eh, tim des evaluasi. Jurnalnya masih menggunakan bahasa Indonesia apa sudah bahasa Indonesia dan Inggris gitu.
Nah, ini jurnalnya menggunakan bahasa Indonesia. Maka nanti Bapak bisa mengajukan perubahan nama jurnalnya menggunakan bahasa Indonesia garis miring Inggris seperti itu. Nah, kita coba cek jurnal-jurnal yang apa namanya yang dulu ya apa namanya saya ajukan itu. Ini coba ini. Nah, pengajuannya kemana? Ke ISSN Perpusnas. Kalau ingin cepat ya datang ke Jakarta. Tapi nggak menjamin cepat juga sih. Tapi kalau misalnya lewat email itu kan lama ya, dua minggu atau 3 minggu baru dibalas emailnya. Nah, ini jurnal saya masih bahasa Indonesia. Nah, ada yang bahasa Inggris itu dalam kurung bahasa Inggris seperti itu. Bukan dalam kurung garis miring ya. Nah, ini yang nanti perlu dilakukan perubahan segera. Segera sekarang beres-beres gitu. Kalau nggak terlambat, karena pembukaan akreditasi itu cepat ya. Biasanya cuma 2 minggu, 15 hari ya. Nah, terus cek lagi ya, cek lagi URL-nya. Kadang kan URL-nya karena sudah ganti OJS 3, maka URL-nya beda gitu. Nah, URL-nya masih sama nggak itu. Nah, ketika diklik sama nggak? Kalau sama, oke, aman gitu. Nah, di bagian itulah nanti yang akan selalu dicek oleh apa namanya tim penilai des evaluasi, asesor des evaluasi. Nah, nanti perlu di ini apa namanya perlu dilengkapi karena ini lagi-lagi ini adalah akta lahir jurnal Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ini nanti tidak sesuai maka langsung ditolak itu ya. Nah, ditolak kan repot ya kalau misalnya eh, pengajuan misalnya dibuka nanti September terus kita ditolak. Maju lagi itu baru April tahun depan ya. Jadi 2 tahun terakhir itu kan apa namanya polanya itu dibuka pada bulan April atau Mei dan bulan Agustus atau September gitu. Kan nunggunya kita harus nunggu 6 bulan gitu. Sayang ya. Maka saya berharap Bapak Ibu yang ikut acara saya di ini acara pertama ya. Besok kita bedah lagi ya di pertemuan kedua. Nah, em, jurnalnya itu harus sudah rapi gitu ya. Kalau misalnya di sini namanya juridise ya, maka misalnya sub judulnya itu nggak ada, maka nama yang di Garuda itu harus ini. Nama yang di Arjuna juga harus ini. Nggak ada tambahan yang lain seperti itu. Nah, ini yang apa namanya, yang nanti Bapak Ibu harus lakukan perbaikan-perbaikan itu. Nah, terus misalnya eh yang saat ini nama di ISSN-nya itu frekuensinya 4 bulanan, sementara faktanya itu Bapak Ibu sudah apa namanya menjadi 3 bulanan, maka segera segera laporkan ke ISSN untuk ada perubahan di sini. Kalau tidak, yaitu kita harus menerima konsekuensi bahwa akta lahir kita, akta lahir jurnal yang ada di ISSN Perpusnas ini tidak sama dengan kondisi faktualnya, kondisi fakta yang ada di jurnal kita. Nah, terus kan sudah kelihatan nih Bapak Ibu ya, apa namanya, sudah kelihatan aturannya di sini ya, kelengkapan pengelolaan artikel, berarti kan ini peer review prosesnya sudah lengkap belum, kelengkapan informasi laman jurnal, harus dilengkapi. Laman jurnal ini kan sebenarnya kalau kita mengikuti apa namanya, mengikuti praktek pengelolaan jurnal secara baik ya. Bapak Ibu kan itu ada 16 ya dari KOPE itu. Best practice ya, scholarly ya, scholarly publish ya. Nah, ini apa namanya? Ada 16 ya. 16 hal yang Bapak Ibu bisa optimalkan gitu ya. Best practice untuk scholarly publisher, nama jurnalnya, websitenya,
ya. Publishing schedule ini kan jadwal penerbitan, archiving dan seterusnya ini ada 16. Bapak Ibu bisa mengikuti ini itu, ya. Karena apa? Karena ternyata di sini apa namanya diminta untuk melengkapi itu. Keberkalaan berarti kan ini rutin terbit ya. Nah, kabarnya itu ya, tapi ini nggak tahu, kita perlu nunggu informasi yang terbaru ya. Kabarnya 3 tahun baru bisa maju gitu. Kalau misalnya benar 3 tahun baru bisa maju, Bapak Ibu harus bisa banting setir. Nah, kemana banting setirnya di bagian ini? Nah, jadi kalau misalnya em, apa namanya dari jurnal pertama kali Bapak Ibu buat, harusnya 2 tahun bisa daftar akreditasi dan di tahun yang kedua ini juga bisa daftar ke indeksasi Scopus. Maka kalau misalnya akreditasi digeser menjadi ke 3 tahun, Bapak Ibu banting setir langsung ke Scopus. Nah, ini yang juga selalu saya sampaikan gitu. Nah, kalau misalnya kita menunggu akreditasi 3 tahun, 3 tahun itu belum tentu langsung diterima. Kalau misalnya kita ada masalah di bagian substansi, itu diembargo lagi, nunggu lagi itu. Makanya udah Bapak Ibu fokus pada substansi. Kalau misalnya mau berbahasa Inggris lah, sesuai dengan ketentuan bahasa Inggris yang baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu persiapkan jurnalnya untuk langsung ke Scopus. Ini kalau misalnya apa namanya pengajuan akreditasi itu dimundurkan menjadi 3 tahun ya, tidak 2 tahun. Nah, terus apalagi yang bisa kita apa namanya persiapkan? Nah, ini di sini ada perluasan jurnal ilmiah. Nah, ini apakah nanti start counter masih dipakai lagi atau tidak? Nah, ini juga nanti perlu kita siapkan. Yang penting kita pasang aja dulu soal dipakai atau tidak. Kita menunggu pedoman Dirjen yang terbaru. Nah, kalau misalnya substansi, apa saja yang akan dinilai ini? Ya, Bapak Ibu jangan pasrah terhadap judul atau abstrak atau kata kunci yang diberikan oleh autor. Kita sebagai editor berhak untuk apa namanya mengusulkan perubahan nama judul artikelnya. Gitu. Dan kita juga punya hak untuk menentukan, abstrak Anda itu harusnya ada tujuan, harusnya ada metode, harusnya ada hasil. Dan di bagian itu kok abstrak Anda ini kok nggak ada. Nah, tolong diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, sini saya perbaiki dulu. Nah, misalnya seperti itu. Tapi nanti apa namanya di sesi terakhir ada final check oleh author. Jadi komunikasi yang seperti itu tidak ada yang lebih tinggi ya di antara kita sebagai pengelola jurnal dengan author tuh nggak ada. Jadi sebenarnya kita posisinya itu setara ya. Jadi author mereka punya modal riset yang bagus, walaupun misalnya cara penyajiannya kurang. Nah, kita sebagai eh, eh, dalam tanda petik pemilik jurnal juga punya jurnal yang bagus dan punya standar yang oke, tapi kita nggak punya artikel, misalnya seperti itu. Maka kita memposisikan diri setara dengan penulis, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Diajak komunikasi saja ya, apa namanya, autornya seperti itu. Nah, yang jelas dari sub paling atas sendiri ya, judul, abstrak, kata kunci, sampai ke paling bawah referensi itu ada nilainya itu. Dan beberapa asesor mereka itu punya pola dalam menilai. Ada yang menilai referensinya dulu. Nah, ini kok nggak ada yang baru, referensinya lama-lama itu. Nah, ada juga yang apa namanya referensinya ini kok tidak dari jurnal, tidak dari sumber primer gitu. Karena di Pedoman Akreditasi 2021 sumber primer itu ya jurnal. Nah, sampai ke paling bawah nih ada format dan tata letak artikel. Ini standar mutu ini dugaan saya ini bagian substansi yang akan dinilai untuk akreditasi. Sementara yang ini adalah bagian manajemen yang akan dinilai di manajemen. Yang atasnya lagi ini adalah bagian dari desevaluasi. Bapak Ibu perlu apa namanya menguasai ya bagian-bagian ini ya. Nah, terutama
kalau saya lihat itu di ISSN itu ya, di profil ISSN kita itu usahakan ya lengkap gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang judul varian ini kan nggak perlu ya. Kalau misalnya singkatan, kalau ada ya ditulis, kalau tidak ya nggak usah. Nanti berkirim ini aja, berkirim email ya, kemana? Ke sini nanti. Jadi sini ada email ya, ya. Nah, nah, emailnya ke mana ini? Contoh email, email ya. ISSN@perpusnas ya. Nanti ke sana. Apa namanya emailnya? issn@perpusnas.go.id. Ya. Nah, ini emailnya. Nanti Bapak Ibu silakan kirim email mengajukan permohonan bahwa mohon perubahan data. Ini kan namanya perubahan data nih. Jadi pelayanan perubahan data, nanti subjeknya perubahan data jurnal gitu. Sehingga tidak dibaca lama-lama ya. Kalau subjeknya perubahan data kan itu bisa langsung cepat diproses. Kalau pengajuan di SSN itu akan lama ya. Eh, Kayaknya di sini ada yang pengalaman deh lamanya pengajuan ISSN. Saya kira itu apa namanya nanti yang bisa kita optimalkan. Lagi-lagi em, masih berkutat pada substansi ya, jurnal Bapak Ibu sekalian nanti fokus pada ini, pada artikel yang yang akan terbit ya. Kalau misalnya artikelnya itu akan terbit di bulan September, berarti di bulan Agustus ini Bapak Ibu kerja keras nih untuk dalam tanda petik merapikan ya artikel-artikel yang akan terbit nanti di edisi berikutnya. Saya kira ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di open mic. Saya izin Pak Andri. Eh, jadi memang ada problem ya tadi itu. Cuman ada yang mau saya tanya berkaitan dengan volume itu. eh, Jurnal yang tadi itu kan dia volume pertamanya itu bulan November, kemudian berlanjut di tahun berikutnya. Apakah volume itu harus dimulai di awal tahun atau bisa seperti itu? Terima kasih. Ya bisa Pak. Bisa seperti itu. Jurnal saya itu banyak sekali yang nomor satunya itu Oktober, nomor satunya September, nomor duanya itu di Januari tahun depan. Itu banyak sekali jurnal saya seperti itu. Gak ada masalah. Bahkan memang harus seperti itu. Kalau misalnya di tahun depan itu kita mulai dari satu lagi, nah ini yang nggak sesuai gitu. Tuh. Oke, baik, baik. Oke. Satu lagi, Mas Andi, izin. Ya silakan. Saya kemarin itu kebetulan saya pengelola, kalau ini kan memang saya buat dari PT ini ya, tapi saya juga pengelola di jurnal di apa namanya di kampus, saya chief editornya. Jurnal saya itu kemarin 2 kali ditolak, Mas, waktu akreditasi. Ini baru saya coba asistensi sama teman-teman juga. Alasan penolakannya waktu itu adalah jurnal itu kan penerbitannya itu bulan Juni dan bulan Oktober. Sorry, April dan Oktober. Nah, bulan April itu sudah kita terbitkan dan yang diminta di sistem itu kan adalah jurnal 2 volume terakhir kalau saya tidak salah. Itu. Nah, sehingga kita mengajukan 2 volume terakhir itu. Nah, tapi selalu direspon itu di sana itu Anda tidak apa namanya menyampaikan 4 edisi terakhir itu, empat empat terbitan terakhir itu itu gimana itu Mas? Yang kejadian-kejadian seperti itu. Ya, maka saran saya Pak, saran saya ketika Bapak menambahkan isu ya, menambahkan isu di Arjuna itu di rekam layar atau di foto atau di screen capture gitu. Nah, jadi ketika misalnya ada penolakan terkait dengan kesalahan isu, kesalahan nomor yang diajukan, nah itu Bapak bisa komplain. Saya sering seperti itu, Pak. Maka saya sampaikan ke teman-teman ketika maju akreditasi di bagian tambahkan isu, itu saya minta untuk direkam. Nah, karena Pak, karena ini Oh, bukan apa-apa ya, oke. tapi ini buat
jaga-jaga ya buat data kita, bukan buat evidence kita ketika ada penolakan yang seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa apa namanya bisa menyampaikan komplain bahwa di jurnal saya yang saya ajukan sudah benar kok, ya, sudah benar seperti ini gitu. Nah, ini buktinya. Nah, itu yang apa namanya, yang nanti ke depan ya mungkin Bapak bisa bisa mulai seperti itu. Karena Pak lagi-lagi bukan bukan apa-apa ya. Bisa jadi ya, ini bukan bukan ini, tapi bisa jadi eh, beliau nih tim penilainya itu salah melihat dan salah ngecek ya. Itu bisa jadi lah. Ya namanya manusia ya, selalu pasti ada khilafnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak punya data ketika diberikan komentar seperti itu, ya kita terima-terima aja karena kita nggak punya data. Tapi kalau kita punya data, Pak ini ada loh data saya benar yang diajukan 2 tahun terakhir. Ya, karena 1 tahun itu ada 3 kali, maka ini 2 tahun terakhir datanya sudah saya ajukan gitu. Nah, kalau Ya. case yang di Terima jurnal kasih Mas. Bapak itu kan, iya Pak. Nah, kalau misalnya contoh kasus di jurnal Bapak, volume nomor satunya itu di bulan September. Misalnya ya nomor 2 di Januari, nomor tiganya di bulan Mei misalnya itu. Maka ketika hari ini Bapak maju, maka di bulan Mei 2 tahun mundur itu yang diajukan itu untuk maju akreditasi. Nah, yang 2 tahun inilah yang sering kali kita apa namanya mispersepsi ya terhadap 2 tahun ini. 2 tahun sejak berdiri kah atau 2 tahun dari isu terakhir mundur 2 tahun atau seperti apa ini sering sering kali ya. Nah, padahal faktanya yang terjadi itu 2 tahun terakhir bahasanya. Nah, 2 tahun terakhir itu ya kalau misalnya kita ada pembukaan di bulan Agustus, sementara isu kita yang baru selesai terbit itu kemarin sesuai dengan jadwal itu ada di bulan Mei, maka bulan Mei mundur selama 2 tahun gitu. Nah, kalau misalnya 3 tahun berarti Mei mundur selama 3 tahun. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Halo, Assalamualaikum Mas Andri. ya, Ini case-nya mirip ini. Ini saya juga 2 kali ditolak itu Athena. Jadi ini pertanyaan saya sih sebenarnya sama seperti Bapak itu yang sebelumnya. ya, Jadi maksud definisi sekarang kan case itu adalah 3 tahun terakhir. Definisi 3 tahun terakhir ini kalau kita merujuk 1 tahun, berarti Januari ke Desember, itu adalah anggap 2 isu, maka posisinya sekarang adalah posisi belum open issue 2026. Ingat ya, sekarang nih case itu adalah belum open issue. Ini contohnya punya saya. Kalau dicek arsip itu sudah closing sampai 2025 akhir. Pertanyaan saya, itu sudah cukup 3 tahun karena masih 5 isu. Karena isu pertama itu di tahun 2023 itu hanya saya buat 1 isu saja, gitu. Coba dicek, Mas Andri. ya, Nah, itu volume 3 nomor 1. Terus tahun itu hanya 2 isu. Maka kalau sekarang saya ajukan, ini sebenarnya sudah mencukupi nih definisi 3 tahun, tapi belum cukup isu. Masih 5, harusnya kan 6 gitu. Nah, apakah hmm, perlu saya tambah 1 lagi atau 2 lagi? Karena ada yang masih on schedule ini, Agustus 2025. Sengaja belum saya ya, naikkan 2026. Nah, gimana tuh, ya. Mas? Ya, terkait dengan penomoran ini juga belum pas karena nomor satu di Agustus berarti Februari ini harusnya volume 1 nomor 2. Iya, memang seharusnya begitu. Cuma saya pernah diskusi juga sama pengelola jurnal. Dan saya memang cek ada beberapa jurnal modelnya seperti ini, dan itu sudah terakreditasi lagi malahan. Ya, Dia bilang sih nggak masalah sih gitu bang, karena buktinya ini sudah terakreditasi. Makanya saya buat volume ya. 1 nomor 1, kita buat mulai volume 2-nya di Februari, biar nomornya stabil. Itu sih maksudnya seperti itu. Jadi kalau Nah, merujuk ini bagaimana Mas Andre?
Berarti ini kan masih terlambat satu ya, 2026 Februari belum publish ya. Iya betul. Jadi kalau Nah, dia hitung mundur 3 tahun, maka kan harusnya Februari 6 isu tuh. 2002 nggak harus 6 isu, nggak harus. Yang Oh dilihat enggak. kan tahunnya. Ya, kalau yang di pedoman 2021 itu kan 2 tahun terakhir. Jadi 2 tahun ke Mm-mm. belakang. Jadi kalaupun Mm-mm. misalnya isunya itu ada satu volume itu ada 6, ya berarti ada 12 isu nanti yang akan dinilai. Nah, kalau misalnya Oke. nanti akan ada perubahan menjadi 3 tahun ya, maka Mm. nanti penilaiannya akan dimulai dari, karena sekarang posisinya udah Agustus nih, berarti Mm-mm. volume 4 nomor 1 ya, volume 4 nomor 2 Agustus, volume 4 nomor 1 Februari 2026. Nah, berikutnya baru seterusnya. Ini bisa ini. Kalau misalnya Februari dan Agustus publish. Februari dan Agustus publish 2026. itu nanti sampai dengan 2023 ya. Ya, seperti itu, Pak. Berarti Agustus 2025 publish, 26. Februari 2026 publish, bisa ya? Iya, itu kan berarti Bapak ini hutang 3 isu ya. Jadi Agustus 2025, terus Februari Ya. 2026, Oke. terus Agustus 2026. Jadi ada tiga, tiga isu yang nanti perlu diterbitkan. Berarti 2026, 2025, 2024 sudah bisa maju tuh. Dengan catatan Oh tiga gitu. isu yang tadi harus dilengkapi. Berarti eh, Agustus 2025 itu harus publish, isu Ya, 2000, Februari 2026 itu harus publish. ya. Agustus 2026 juga. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Oke, ini pertanyaan yang ada di chat ya. Terima kasih ini ada beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Mustafa ya. Bentar. Contoh email permohonan kolaborasi. Nah, kita bisa ini Pak, apa namanya, bisa tanya sama AI contohnya. Jadi intinya em, misalnya Dear siapa Pak Budi, saya baca tulisan Anda di jurnal ini gitu. Saya tertarik untuk menjadikan Anda, mengajak Anda untuk kolaborasi, menuliskan artikel atau menuliskan karya atau menuliskan penelitian Bapak di jurnal yang saya kelola misalnya. Itu bisa seperti itu. Terus, apakah boleh kita membantu memasukkan catatan review di OJS? Nah, itu simpel sekali ya. Karena ya bisa, Pak. Karena reviewer dari luar negeri itu dia sibuk dan dia minta bantu masukkan di OJS. Ya, bisa. Jadi mereka itu kan apa namanya, rata-rata mereview by email ya. Itu kalau misalnya kita pinjam akun reviewernya, pinjam akun beliau, login akun beliau itu bisa ngebantu. Itu yang saya lakukan dulu ya di 2016, eh, apa namanya, eh, reviewernya itu nggak bisa OJS ya. Kita bantu scanin, terus kita masukkan ke OJS. Lagi-lagi akreditasi itu butuh lihat dapur kita ya, sehingga apa namanya, dapur kita harus bersih. Pak Saifullah, untuk menugaskan editor dari luar negeri, seperti apa mekanismenya? Artikelnya itu di-download aja. Download, terus kita kirimkan by email, dia reviewer. Ini ada artikel, apa namanya, mohon bantunya untuk bisa memberikan rekomendasi atau memberikan catatan substantif terhadap artikel ini. Jadi ketika saya
em, mengajukan permohonan kepada calon reviewer yang ada di luar negeri, saya tanya berapa kemampuan Anda mereview artikel dalam 1 tahun. Saya tanya seperti itu. Misalnya, oh saya mampunya 2 tahun, 2 artikel aja, oke. Nggak apa-apa, 2 artikel. Jadi nggak usah banyak-banyak kirimnya itu. Nah, Pak Mustafa, jurnal saya awalnya gratis, namun sekarang karena sudah Sinta 2, berencana berbayar. Apa saja yang perlu diperhatikan dan disesuaikan dalam hal pengelolaan jurnal tersebut? Kalau untuk kebutuhan akreditasi, yang penting Bapak bisa ini ya, apa namanya, bisa transparan, nuliskan di APC-nya. Kalau misalnya gratis ya gratis, jadi nggak ada biaya yang tersembunyi. Kalau misalnya ada biaya nge-layout, biaya cek plagiasi, biaya kelebihan halaman dituliskan di situ. Nah, itu kan transparansi biaya ya. Ini untuk kebutuhan akreditasi. Kalau Scopus mah, saya kira enggak. Dari Bu Indri, idealnya untuk review berapa? Cukup satu atau dua? Atau harus lebih dari satu? Jadi, apa namanya, usahakan ya, usahakan. Tapi di pedoman akreditasi 2021 itu tidak ada ketentuan harus berapa. Tapi usahakan satu artikel dua reviewer seperti itu. Apakah banyak artikel dalam satu edisi terbitan menjadi ya, ya nggak tahu. Di pedoman 2021 itu artikel satu artikelnya 30 40, saya kira mereka fine-fine aja. Yang jelas tidak ada penurunan kualitas artikelnya. Tuh. Jadi saya pernah lihat ada satu jurnal yang sekarang Sinta satu ya, itu satu kali terbit itu 40 artikel. 1 tahun itu 6 kali terbit, jadi 40 kali 6 kan lumayan. Lumayan capek juga ngurusinnya. Sebaiknya edisi selanjutnya tetap 6. Jadi 6 terus itu juga saya kira nggak relevan ya. Karena naik turun juga nggak ada ketentuan gitu. Apa namanya, di pedoman akreditasi tentunya nggak ada ketentuan harus 6 terus harus 7 terus harus 10 terus nggak ada apa namanya. Tapi biasanya penilai akreditasi itu punya punya ketentuan konvensional yang ditentukan antar mereka. Nah, ini yang saya kira perlu sangat terbuka ketika ada ketentuan terbaru terkait dengan jumlah artikel. Editor, reviewer yang dari luar negeri apakah bisa berstatus mahasiswa atau dosen? Status mahasiswa boleh, mahasiswa. Kalau di pedoman akreditasi itu tidak ada batasannya, boleh mahasiswa atau dosen. Nggak ada. Yang penting dia apa namanya, luar negeri, punya rekam jejak publikasi internasional. Apakah orang Indonesia yang lagi kuliah bisa? Nggak bisa, karena profilnya masih Indonesia. Profil Google Scholar-nya Indonesia, profil Scopus-nya Indonesia. Apakah hutang isu dapat mengurangi penilaian? Iya, hutang isu itu iya, karena tidak on time terbitnya ya. Jadi kalau misalnya on time itu dapat poin 2, kalau tidak on time ya berarti dapat poin 1. Kalau case yang jurnal ini, yang sedang tampil ini, berarti kan dia punya hutang 3 isu. Nah, ini kan berarti tidak on time sama sekali nih. Luar biasa tidak on time-nya. Hampir setahun ya, setahun, Agustus 2025 belum. Nah, ini apakah mengurangi penilaian? Iya, di bagian telah terbit, iya dikurangi. Yang kedua, nanti kan artikelnya kan akan dinilai setiap kali terbit. Nah, itu juga bukti keterlibatan reviewer, editor, itu juga kelihatan. Pak Wais, Pak Wais bertanya, eh, yang dihitung untuk akreditasi pertama itu apakah hanya dilihat dari 3 tahun semenjak diterbitkan pertama atau? Nah, soal 3 tahun ini kan belum ditentukan dalam pedoman akreditasi ya. Kita masih menduga-duga. Tapi kalau di pedoman yang lama itu kan 2 tahun. Nah, 2 tahun itu yang dinilai semua artikel selama 2 tahun. Ini bedanya ketika jurnal kita maju ke Scopus ya. Kalau Scopus itu kita mengajukan 9 sampai 10 artikel, 3 isu terakhir atau satu isu terakhir. Nah, sementara untuk pengajuan akreditasi itu 2 tahun terakhir ya.
isunya berapa kali terbit selama 1 tahun atau satu volume itu saya kira tidak masalah ya berapapun. Yang penting 2 tahun terakhir. Kalau misalnya di pedoman yang terbaru ini apa namanya eh, itu nanti 3 tahun terakhir, maka ya 3 tahun ini yang akan dinilai gitu. Apakah artikel yang lainnya tidak dinilai? Em, Sepertinya tidak. Tapi upayakan yang lainnya juga harus yang baik-baik ya artikelnya gitu. Saya kira Izin Mas, demikian. Ada lagi yang Eh, mau ditanyakan? Mas Andre, tadi sedikit Mas yang terkait dengan Ya. yang bukan pertanyaannya, Mas jawab itu terkait dengan EISSN Mas kan gini, kami kan baru salah waktu itu perkiraan kami itu ISN itu bisa hitung mundur. Rupanya setelah 2 tahun masa publish baru kami pengajuan ISSN. Artinya apakah bisa kami tarik ulang ke belakang misalnya masih masih bisa nggak dihitung dari katakanlah kami publish 2024, 24, 25, 26 kalau misalnya 3 tahun. Sedangkan ISSN kami itu baru terbit di isu ke apa nomor 5 di 2025 Januari Juni. Itu seperti apa Mas tuh? Saya masih masih mencerna ini. Gini Mas, jadi Ya, Mas posisinya itu kan dulu kan harusnya harusnya tuh penerbit itu ketika satu edisi pertama publish itu langsung mengajukan ISSN. Kami baru mengajukan ISSN itu setelah 2 tahun karena kami kira ISSN itu bisa hitung mundur. Rupanya sekarang ISN itu kan nggak hitung mundur dia. Kapan dia diambil tahun yang sedang kita ajukan. Nah pertanyaannya, apakah ya silakan. apakah Mas pertanyaannya apakah ketika misalnya terhitung 3 tahun, apakah kami dihitung ulang semenjak ISN itu diterbitkan atau bisa terhitung dari awal kami publish? Itu seperti apa Mas? Ya, kalau seperti ini kan berarti umur umur em, jurnalnya kan baru 2 tahun, toh berarti. Betul tuh Mas. Ya, nanti akan dinilai apa namanya ISSN-nya, SK-nya sampai kapan gitu. Itu akan dilihat dari des evaluasinya itu. Di des evaluasi, jurnal Bapak itu nanti dianggap belum cukup umur. Karena semuanya itu Hmm. nanti akan dilihat dari pertama kali SK ISSN itu keluar. Kecuali kecuali kalau jurnalnya yang keluar yang kedua tahun ini adalah SKE ISSN, sementara SK printnya itu udah lama. Kalau seperti Oh, itu bisa, boleh Mas. Baik Mas, makasih Mas. ya, Berarti nggak bisa Mas kalau ya, kayak gitu Mas. Karena posisinya iya. baru. Ya, Siap, makasih Mas. berarti bersabar sedikit ini. Tapi nggak sedikit sih, Siap. lama bersabarnya. Iya, Mas. Karena kan harus cari Iya. ini dulu Mas kan kita kan karena kita dari pihak penerbit swasta kan harus nyari kerjasama kan itu yang agak lama waktu itu jadi makanya Hmm. agak lama proses pengajuan ISSN-nya. Oh iya, iya. Berarti setelah terbit pertama, ngajukan ISSN-nya nanti-nanti dulu ya. Betul betul Mas. Setelah 2 tahun baru maksudnya Setelah ya dua udahlah tahun, nah, harusnya karena setelah terbit pertama, ngajukan ISSN, cari kerjasama. betul betul Mas harusnya seperti itu Mm-mm. Mas karena sampai kalau jurnal yang lain kan jadinya ya sudah lupa juga. Makasih Mas atas Ya, ya. jawabannya Mas. Ya, silakan Pak Sarul. Ya, Assalamualaikum Pak Andri. Ya, Waalaikumsalam. Iya, oke. Mohon izin menginformasikan sekalian pembagian ini ya informasinya Pak. Jurnalis saya kan juga kan itu kan kalau nggak salah keluar SK EISSN-nya itu tanggal 5 April ya. Karena kita yang syaratnya kemarin itu untuk mengajukan EISSN itu kan otomatis uh, apa namanya penerbitan pertama ya kan itu ada harus membuatkan ini ajukannya. Setelah itu keluar pada April 2025. Nah, ini saya sudah mulai volume 2, namun masih pada September nanti ya. Masih ada lagi kan. Ya kan dalam setahun kan 4 kali setahun ya. Cuman di situ di jurnalnya mungkin ada manajemen kesalahan kita gitu kan. Ya, jadi kita juga kan nggak ini ya. Nggak harusnya, oh ternyata jurnal saya bagus, tapi yang jelas adalah gitu. Istilahnya
manajemennya sedikit yang ini kesalahan. Kemudian di jurnal saya itu kan ada dua bahasa tuh, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, seperti yang Ya, disampaikan oleh Pak Andri tadi, semisalnya ada gitu reviewernya dari luar negeri ataupun satu atau dua orang, berarti itu ya, tidak akan kita mengajukan perubahannya, Pak ya. Karena ya, tadi kan ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu tulisannya seperti itu, Pak. ya. Nah, kalau semisalnya nanti 2 tahun, berarti nanti dari sejak awal kita memperbaiki dulu ya manajemen, kemudian apakah nanti di bulan April itu kita sudah bisa mengajukan akreditasinya atau bagaimana Pak Andri? Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, Pak Errol. Jadi yang pertama itu, Bapak tidak perlu mengajukan perubahan ISSN ya terkait dengan bahasa yang digunakan. Tapi nanti di Iya, artikel yang sudah terbit, Bapak perlu menambahkan satu atau beberapa artikel yang berbahasa Inggris ya, selain bahasa sudah, itu Indonesia. sudah. Itu Ya, sudah ada kalau 3 artikel, iya. Mm-mm. oh ya berarti sudah maksudnya sudah dua bahasa ya, sebagian Iya, bahasa Indonesia, sebagian bahasa Inggris. Oke. J. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan waktu pengajuan, saya kira eh ya itu berarti perlu perlu bersabar sedikit ketika apa namanya nanti ada ketentuan harus 3 tahun umurnya gitu. Karena kan kemarin baru dapat ini ya apa namanya baru dapat 2025 ya ISSN-nya ya. Iya, Iya, itu Pak. April Jadi kalau saya 2025. 2026 kan baru setahun, berarti masih ada 2 tahun lagi. 2 tahun lagi itu baru submit, belum pengumuman Pak. Nah, jadi sepertinya perlu dipertimbangkan lagi deh kalau misalnya kita mau ngejar akreditasi. Tapi kalau misalnya santai saja polanya ya nggak apa-apa. Eh, ya mengalir aja sambil nunggu nunggu waktu. Iya, Tapi kalau misalnya berarti hmm, berarti hmm, semisalnya itu kan masih berlakunya 2 tahun, berarti 2027 April itu berarti kita sudah bisa ya Pak ya, semisalnya dua semestinya tahun. iya. Iya, Kalau 2 tahun karena 27 di April dua udah ribu bisa. dua puluh tujuh April itu berarti jurnal kita tuh umurnya sudah 2 tahun. Iya betul betul. Iya, Hmm. Jadi mereka itu si tim menilai ini, terutama yang menilai desain evaluasi, akan melihat jurnal ini SK ISSN-nya kapan. iya, Nah, itu kalau misalnya SK-nya 2024, sekarang 2026, nah 2024-nya kapan gitu? Sudah cukup belum 2 tahun? Seperti yang tadi Pak Wais sampaikan kan, baru 2 tahun gitu. Tapi artikelnya pertama kali terbit sudah lama gitu. Sudah 2 tahun, sudah 4 tahun yang lalu gitu. Nah, itu tetap akan dihitung 2 tahun karena SK ISSN-nya baru 2 tahun. iya. Itu, Berarti Pak. hitungannya per SKI SSN-nya Pak ya. Iya, betul, Pak. Iya. Terima kasih Pak Andri. Iya, silakan. Ada lagi nggak ini Pak siapa? Pak Mustafa atau Pak ini? Tadi silakan Pak Mustafa. Nah, atau Pak Saifullah tadi. Silakan silakan yang mau Saya boleh izin Pak ditanyakan. Andri. Ya, boleh boleh silakan. Eh, terima kasih Pak Andri, ini momen yang saya tunggu sebenarnya karena ada banyak yang pengen di-sharing. Ya. Ada dua hal Pak Andri ya. Pertama terkait dengan akreditasi yang kemarin baru keluar. Kebetulan jurnal saya Hmm. itu masuk yang batch 3 Pak. Masuk yang batch Hmm. 3 itu ternyata hasilnya mengejutkan. Itu dapat Sinta 5. Oh Nah, iya. dua catatan paling krusial itu eh, di manajemennya itu apa? Website tidak bisa diakses, Pak. Oh, Tidak bisa diakses. Nah, itu memang waktu itu kan di server kampus kami itu lagi kena serangan judul gitu ya. ya, Nah, akhirnya ya sudah, karena website ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, ya. lalu saya lihat di dalam apa mulai perhitungan akreditasi Pak ya, itu boleh mengajukan dalam SK itu kan pasti 2 tahun ya, Ya. masih SK lama itu. Jadi itu volume 5 itu nomor 2 Pak. Sekarang kami itu di volume 7 nomor 1. Setahun Hmm. itu dia 2 kali, Maret dan Agustus.
Ya, Nah, nah jadi saya menakar itu di bulan Maret tahun 2027 itu kan ada catatannya boleh mengajukan ulang setelah 4 edisi, Pak. Setelah ya, 4 isi. Nah, jadi apakah nanti kalau di bulan Maret itu saya masuk sudah keempat, Pak. Sudah melewati 4 dari volume 5 nomor 2. Artinya ya, volume 7 nomor 2 itu sudah masuk 4 edisi. Apakah itu nanti bisa mengajukan ulang? Itu nih. Itu satu, Pak. ya, Yang kedua mungkin saya butuh penegasan yang tadi itu. Saya masih bingung ketika melamar auditor luar negeri seperti yang jenengan sampaikan. Saya berkirim email memang. Banyak rayuan pokoknya di situ ya. Rayuan. Akhirnya ya, masuk terjaring 11 orang dari luar negeri. ya, Nah, pilihan mereka itu dua, Pak. Saya menawarkan itu pertama adalah reviewer, yang kedua adalah editorial member, yang ketiga adalah apa tadi ya? Iya itu eh, editorial board ya Pak ya. Nah saya masih bingung nih, apakah yang dimaksud mereka itu memilihnya ke arah reviewer atau mereka memilih ke arah seperti kita editor board begitu Pak. Saya khawatir ya. kalau editor board kan tata kelolanya panjang gitu ya. Nah saya berharapnya mereka sebagai reviewer saja. Nah mungkin bisa di ini Pak pertegas di mana Ya. beda perannya reviewer dan editorial board member itu. Itu Pak Andri, terima kasih. Ya, jadi yang terakhir ini, kalau untuk menawarkan ke luar negeri itu ya, itu tugas reviewer kan sebenarnya mereview, menelaah naskah itu yang substansi, Pak. Kalau editor, Betul, substansi dan betul. teknis gitu. Nah, jadi memang saya selalu menyarankan em, apa namanya, menawarkan mereka untuk menjadi reviewer aja. Jadi nanti diberikan note bahwa reviewer yang mereview substansi itu. Nah, ini guideline kita, fokus and scope kita itu ini, nanti disampaikan juga seperti itu. Terus apa namanya, ini artikelnya. Nah, tolong rekomendasikan, berikan catatan yang substansi, apakah ini relevan atau tidak. Nah, bagian mana saja yang perlu dicek? Di bagian abstrak misalnya, di bagian judul, bagian pembahasan, bagian metode, bagian referensi misalnya. Di masing-masing itu perlu ada catatan substansi. Jadi dibuat aja review guideline Pak di jurnalnya gitu. Nah itu. Oke, oke, oke. Mm. Untuk penempatannya, Pak, kan kita menyampaikan ke beliau itu akan dicantumkan namanya gitu ya di dalam website kami. Ya, Nah, nah, itu sudah saya cantumkan. Apakah dicantumkan keduanya itu, Pak, di kolom reviewer dan kolom ini editorial report-nya? Atau cukup salah satu saja? satu aja Pak, di review aja. Oh, baik, baik. Ya, heeh. Oke. Iya, memang tawarannya hanya sekali sih, Pak, dalam setahun. Ya, heeh. Dia nggak mau banyak-banyak dia. Ya. Kemudian yang akreditasi tadi, Pak. Apakah Maret di 2027 itu sudah memenuhi syarat untuk ini pengajuan ulang begitu? Bisa Pak, itu kan, nah ini ya eh kita juga masih menunggu pedoman yang terbaru Pak. Jadi pedoman yang terbaru itu ada kemungkinan otomatis. Tapi ini kita juga Hmm, masih nunggu itu kan ya. Jadi kita sebagai pengelola jurnal itu tidak direpotkan dengan bolak-balik reakreditasi gitu. Nanti menyiapkan iya. reakreditasi lagi seperti itu. Nah ini ada Hmm, apa namanya eh ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan itu nanti otomatis. Kalau otomatis kan enak kita gitu. Kalau misalnya boleh oke. atau tidak, kalau misalnya masih manual itu sudah bisa. eh, Kalau di SK kemarin itu silakan bisa mengajukan setelah menerbitkan 4 nomor atau 4 isu misalnya. Ketika sudah Iya empat betul isu Pak. langsung maju aja, itu Hmm, Pak. Jadi nggak oke perlu oke. nunggu lama-lama. Itu kan misalnya masa berlakunya sampai 2028 misalnya.
wah keburu nanti ini, maka saya tingkatkan aja 4 isu terakhir nih biar naik ke 4 atau ke 3 misalnya. Itu sangat memungkinkan, Pak. Ya, Jadi makasih Pak. ya, setelah terbit 4 isu langsung gaspol gitu. Harapannya konversi sih Pak. Ada aturan baru konversi kan. Oh iya. Tapi itu kan sudah Makasih. itu Pak. Jadi apa namanya yang kemarin-kemarin masih di Sinta 5 atau dalam masa akreditasinya itu mau habis, itu terkonversi semua itu. Ada yang ke 4, ada yang ke yang lebih tinggi itu. Jadi periode yang Ini yang kemarin baru itu ini kan periode sapu panjang bersih nih Pak. itu. 2030 ya Pak. Oh 2030. Iya karena baru keluar. Aduh. Eh, silakan untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ini pertanyaannya teknis-teknis ya. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan Pak Dikdik atau Pak Hadi. Ada oke cukup atau ada lagi? Ini saya tuh Pak, pertama eh untuk ISSN saya tuh ditolak terus Pak. Waduh, Baik gimana itu ini? dari BRIN sama dari Perpusnas sudah 1 tahun ditolak terus karena ini apa namanya itu Level luar negeri. judulnya gitu, judul jurnal penamaan jurnalnya katanya salah gitu. Ah, Nah saya coba eh, kalau memang nama jurnalnya itu ada International Journal of apa, itu memang itu agak ketat sih. Atau misalnya nama jurnal kita itu nah ini mirip, ya, itu juga sama. resonat algoritmus. Nah ini itu ISSN-nya bermasalah terus. Jadi udah berapa ini itu apa namanya itu dari mulai 2023 ini belum punya ISSN. Ya. Itu Nah, udah ini Pak, kalau yang lain satu ini udah terbit gitu ya ISSN-nya satu edisi sudah terbit yang lain itu. Nah, gimana? Tuh, ya Mas. itu mungkin penolakannya dari sisi nama ya. Namanya itu mungkin tidak sesuai dengan disiplin keilmuan mungkin menurut mereka. Karena Hmm. em, penilai ISSN itu mereka mengacu pada pedoman akreditasi. Nah, di pedoman akreditasi, penamaan itu harus sesuai dengan disiplin ilmu. Dan seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin Bapak bisa mengajukan nama yang berbeda. Artikelnya nanti dirombak semua itu, artikel yang sudah terbit. Oh, Nah, mulai dari ininya ya apa namanya itu? Judul ininya mungkin ya sama iya, di dalamnya apa header di footernya. artikelnya. Iya, betul. Nah, karena saya juga seperti itu, Pak. Ketika maju ISSN, pengajuan nama ditolak, kita ganti nama yang lain gitu. Nah, nama yang lain itu usahakan nama jurnalnya tidak sama dengan bidang keilmuan nama jurnal yang lainnya gitu. Misalnya kita sudah punya jurnal ekonomi gitu. Bapak mengajukan jurnal ekonomi lagi dari kampus yang sama, itu pasti ditolak. Karena dia Hmm. bilang, tolong dioptimalkan jurnal ekonomi yang sebelumnya gitu, yang satunya. Oh. Gitu. Nah, Tapi kan kalau dari kampus, kita itu ada 14 jurnal. ya, Yang prodi itu hampir semuanya dapat. Yang bermasalah itu memang jurnal fakultas. oh iya, Nah, memang nggak boleh atau gimana ya fakultas bikin jurnal juga. boleh Pak. Itu tuh kalau dari sisi nama kita perlu menyesuaikan penamaan jurnalnya. Eh, Kalau yang tadi itu kan berarti nanti perlu ada penjelasan. Kalau misalnya namanya ini, itu perlu dijelaskan nama ini tuh maksudnya nama disiplin ilmu, tapi menggunakan bahasa Latin misalnya, atau nama Latin atau Oh. seperti apa.
Contohnya seperti itu. Itu bisa mulai dijelaskan aja di pengajuannya. Oh, oh iya. Iya yang tadi yang sampai edisi 6 itu terus ditolak itu karena katanya jurnal resonat algoritmus itu bukan dari serapan bahasa Inggris. Iya, ya, ya. Itu. Kalau kalau saya di komentar seperti itu langsung ini Pak, langsung ganti aja, ganti nama. Oh, ganti nama aja ya, jangan Iya. ngotot terus ya. Oh, kalau ngotot ya. Kirain yang breed ditolak ya saya Purpose-Nas bisa lolos ternyata tetap Enggak. aja. Ya, Terima kasih. silakan. Iya Didi, Pak, sama-sama. Pak Edi. Mana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi kalau backdate itu eh, masih boleh nggak Pak? Jadi memang ISSN 2023 ada kekosongan karena pergantian pengurus gitu. Tinggal Oh mengisi ya. 2 edisi lagi sih. Apakah masih boleh Pak? Backdate itu atau dilaporkan Eh, aja kosong gitu. oh, ya itu kalau backdate itu soal ini ya, apa namanya? Bukan soal boleh nggak boleh, tapi kalau di akreditasi kan sebenarnya itu nanti bisa kedeteksi ini artikelnya tidak on time gitu, dan itu akan mengurangi penilaian. Kalau soal boleh atau tidak boleh, kalau saya kalau mau diisi ya silahkan diisi gitu. Tapi artikel-artikel yang pada tahun itu ada itu penelitian-penelitian pada tahun itu. Jangan penelitian 2026 diterbitkan tahun 2024 itu kan nggak pas gitu. Nanti dicarikan aja artikel-artikel mahasiswa yang ada pada penelitian di tahun itu atau penelitian siapa yang bisa diterbitkan di situ. Ya, Oh iya, berarti dari apa citasinya juga harus hati-hati apa ya? Ya ya kan tahun citasinya kalau misalnya citasinya ada yang 2026 berarti artikelnya ini artikel yang apa namanya? 2025 eh, nah itu masalah mungkin ya. iya, Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. ya sama-sama. Baik, sementara itu nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya, em, apa namanya, untuk bahas yang lebih detail lagi. Bapak Ibu yang malam ini ikut, nanti videonya, rekamannya akan saya upload di channel saya ya. Nanti saya share di grup juga. Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung walaupun di ujung-ujung. Tadi memang sengaja tidak saya informasikan jam 7:15 kita langsung mulai. Terima kasih untuk minggu depan saya informasikan kembali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.